warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mesari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1B. Video ini dibuat karena saya ingin memenuhi tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Yangki Dausat SHMH. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan bank syariah. Nah, adapun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cenderung berkembang pesat. Bisa dibilang baik dari sisi produk yang ditawarkan maupun dari berbagai kelebihan dari bank syariah lainnya. Tak kalah menarik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada prinsipnya, bank syariah dan konvensional itu sama-sama berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal yang membedakannya dengan bank syariah adalah kegiatan operasionalnya yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dalam ajaran Islam. Adapun nih ya, beberapa kelebihan bank syariah yaitu yang pertama bebas dari riba. Nah, riba adalah tambahan nilai yang disyaratkan pemberi pinjaman terhadap nilai yang dipinjamkan. Dalam terminologi yang lebih awam, riba bisa dikenal dalam bentuk bunga. Dalam Islam, hukum riba adalah haram. Dengan bertransaksi dengan bank syariah, kelebihan utama yang kita dapatkan adalah terhindar dari riba. Dalam sistem bank syariah tidak mengenal sistem bunga sehingga bebas dari riba. Sebagai gantinya, bank akan memberikan nisbah bagi hasil berdasarkan perkembangan finansial perusahaan. Nah, yang kedua yaitu adanya bagi hasil. Pada bank konvensional kita mengenal adanya bunga yang nilainya tetap. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal sistem bunga melainkan memakai prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya. Dan kata lain, jika pertumbuhan finansial bank semakin besar, maka akan semakin banyak pula keuntungan bank yang dapat dibagikan dalam bentuk nisbah untuk para nasabah. Yang ketiga yaitu sistem yang transparan. Maksud di sini yaitu seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Bank syariah itu menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam. Nah, keuntungan yang diberikan pada bagi hasil ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima oleh bank. Hal ini menjadikan bank syariah harus menerapkan memiliki sistem yang transparan agar nasabah maupun calon nasabahnya dapat mengetahui pertumbuhan perusahaan. Yang keempat yaitu menerapkan prinsip keadilan. Nah, jika bank konvensional berperan bank dan nasabah adalah sebagai debitur atau kreditur, maka pada bank syariah hubungannya lebih dari itu. Pada bank syariah, hubungan nasabah dan bank disesuaikan dengan jenis layanan yang digunakan. Hubungan tersebut diantaranya kemitraan, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam yang sesuai dengan kesepakatan bersama dan adil. Tidak hanya itu, hubungan antara nasabah dan bank syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa ada unsur keterpaksaan ya. Nah, yang kelima keuntungan kelebihan dari bank syariah, terdapat jaminan dan pengawasan dari lembaga terkait. Nah, pada bank syariah, seluruh dana telah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau disebut LPS ya. Jadi, bagi nasabah bank syariah, Anda tidak perlu khawatir terhadap keamanan dan dana yang ada setorkan baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.
Nah, tak hanya itu, dari sisi pengawasan perbankan syariah, pada dasarnya memiliki dua sistem, yakni pengawasan dari aspek keuangan dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga keuangan otoritas jasa keuangan, bisa disebut OJK ya, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, yang keenam, kelebihan dari bank syariah yaitu penggunaan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Nah, pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis yang menguntungkan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah, pengelolaan dana nasabah hanya dapat diinvestasikan pada bidang usaha yang sejalan dengan aturan Islam dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, itu pemanfaatan dana hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Pada bank syariah, dana nasabah hanya digunakan untuk kepentingan dari kemaslahatan umat. Dengan kata lain, dana dari umat digunakan untuk kepentingan umat. Nah, penggunaan dana perbankan mempunyai persyaratan yang mewajibkannya untuk aktivitas yang halal saja. Yang selanjutnya itu terdapat peringatan dini jika kondisi perusahaan dalam bahaya. Nah, jika menabung di bank syariah, Anda akan menerima peringatan dini. Maksudnya peringatan dini itu agak lebih cepat. Jika kondisi perusahaan dalam bahaya, mengingat bank syariah bersifat transparan, informasi kondisi perusahaan ini akan Anda dapatkan. Berkat kelebihan satu ini, Anda dapat melakukan strategi terhadap langkah apa yang akan Anda ambil nih untuk menyelamatkan dana yang disimpan pada bank tersebut. Nah, selanjutnya yang 9 yaitu produk dan layanan yang tak kalah lengkap. Nah, kelebihan yang terakhir ini dari bank syariah adalah adanya produk-produk khusus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Beberapa produk dan layanan tersebut meliputi tabungan haji dan umroh, deposito syariah, zakat, infak, wakaf, hingga tabungan kurban. Nah, dengan kata lain, bank syariah dapat menjadi alternatif yang tepat untuk Anda ingin memanfaatkan layanan keuangan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah. Nah, itulah yang 9-nya kelebihan dari bank syariah yang dapat saya sebutkan tadi. Bank syariah hadir memberikan opsi layanan perbankan bagi yang kalian ingin menggunakan prinsip bank syariah pada urusan finansial dengan memahami prinsip bank syariah dan kelebihannya seperti yang saya tadi sebutkan tadi. Saya harap ya semakin mengerti tentang bank syariah, semakin yakin untuk menggunakan layanan perbankan syariah ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih tetap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.